Buset. Kapal terbang dulu. Hei, turun lo kalau berani. Hah, gua betetin lo. Tunggu, tunggu, tunggu sebentar, sebentar. Enak ya jadi komandan. Kau mau jadi komandan? Tidak. Tampangmu juga bukan tampang komandan. Ayo pergi. Hai. Tugas selesai. Landa tentu kurang beruntung nasibnya. Asal saja dia mencoba menyeberang jembatan itu. Syukurlah. Kalau sampai kita tak perlu meletakkannya. Ya, istirahat. Karma, ayo kau sambung ini. Kasih kerjaan. Mentang-mentang pengantin baru. Mau bulan madu ya? Ayo Jono, sini. Siap. Ayo gajah, ayo gajah, tampar pada, ayo gajah, ayo, Datang. Ya. Kamu periksa jembatan itu. Lekas ya, pakai apa?
sabar, Imam. Tunggu. Hallo. We hebben vuurcontact op coördinaat 2234. Ja. Over. We wachten op nader order. Over. Gimana? Berapa lama kita bisa bertahan? Kita mesti bertahan. Perintah. Kita pos terdepan untuk menahan musuh selama mungkin di tempat ini. Kalau mereka menerobos, kita hancurkan jembatan itu. Beri aku satu regu. Aku nyebrang sana. Aku gasak mereka dari belakang. Ayo, gimana? Ayo. Itu bukan perintah. Perintahkan dong. Mereka berhenti menembak. Iya. Akan mendatangkan pesawat pemburu barangkali. Mungkin. Aku ada tugas untukmu, Imran. Siap.
masih sempat lari mundur ke puncak bukit sana. Ya, bawa satu regu, turun. Bikin mereka repot terus, sementara kami mundur. Siap. Selekasnya kedengaran kapal terbang, lari berlindung. Paham? Paham. Kerjakan, siap. Siap. Kau ikut aku sini. Aku juga. Enggak. Kau pengantin baru. Kau bulan madu aja. Oke, aku cabut. Siap. Tak kanan, tak kiri. Mundur. Pasti ada lagi. Aku akan maju. Sebetulnya aku bisa menolong dia. Dan salahmu. Kapan-kapan ku balas kok.
Aku pribadi berterima kasih dengan adanya perang ini. Buset. Tuh, terima kasih sama Belanda tuh. Setan. Kalau tidak, aku tak akan pernah jumpa dengan teman-teman seperti kalian. Seumur hidupku, aku selalu ikut dengan orang tuaku. Dan aku tak usah berpikir sendiri. Aku selalu kasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Dan aku selalu patuh. Membuat aku laki-laki yang lemah barangkali. Kau kan bisa kawin, Karma. Itu satu tanda yang kau bukan panci. Bakal punya anak lagi. Ini barangkali bukan tempatnya, Pak. Tapi aku ada permintaan. Kalau aku gugur dalam salah satu pertempuran-pertempuran ini, maukah kalian menjaga istriku dan anakku? Anakmu yang belum lahir itu, kalau istrimu mau diambil alih, apa boleh buat? Itu sudah kewajiban kita bersama, Karma. Marilah tekad itu kita ikrarkan antara kita berempat. Jika salah satu di antara kita gugur, yang hidup harus menanggung keluarga yang ditinggalkannya. Aku sih setuju aja. Cuma di dunia ini aku tidak punya siapa-siapa. Sorangan baik. Aku setuju. Kalau aku mampus, ibuku yang sudah tua bagaimana? Aku punya keluarga juga tentunya. Tapi terus Irman masuk keluarga nggak? Jangan dimasukkan dalam keluarga, Pak. Nanti dia yang mengambil alih. Marilah, kita berjanji. Sumpah. Sumpah. Bersumpah. Demi persahabatan antara kita berempat. Kita akan menerima tanggungan terhadap keluarga siapapun yang gugur antara kita. Terus! Terus, mundur! Mundur! Dengan perasaan duka yang amat besar. Dengan ini kita mengucapkan selamat jalan pada prajurit 1 Adi, prajurit 1 Samsudin, Kopral Sujono, prajurit 1 Si Hombing, prajurit 2 Buyung, prajurit 2 Mehmet, dan prajurit Manopo. Semoga arwah mereka dilapangkan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Upacara selesai. Jam. Barisan bubar.
pasti akan kembali dengan tenaga berlipat ganda memerintah saya. Mereka sekarang sudah tahu di mana kedudukan markas kita. Seksi saudara ditugaskan untuk mengganggu musuh di jembatan itu. Ini perintah, Panglima menghendaki itu. Dengan segala konsekuensinya, Apapun akibatnya. hanya satu yang bikin ruwet kepala saya. Apa? Para keluarga prajurit dan para pengungsi yang ikut dengan kami. Itu urusan saudara sendiri. Apa itu? Sersan Mayor Imron. Begitulah adanya. Habis suatu pemakaman, seperti dia perlu melampiaskan nafsu amarahnya. Begitulah caranya. Anak Sukar? Yang paling berani, tangan kanan saya. Hei, sudah kuat? Obral-obral peluru Pak Imron. Perang. Perang. Hari ini badan daerah memeluk perempuan. Besok kejam mati. Untuk apa? Untuk kemerdekaan tanah airmu, Tol. Usir Belanda. Biar punah dari sini. Jawab, poek. Sini. Di Pasar Senen Jakarta, daerah operasi. Aku terasa repot kerja. Apalagi mampus buat dapat makan. Aku duduk saja di restoran. Hei, Bung, nasi satu. Kataku. Habis makan, aku pergi aja. Terima kasih, Mas, kata mereka. Ayo, Mereka bangga dapat memberi aku makan. Aku kan jagoan kelas 1, no. Ya. Barangkali mau mandi. Aku ke dapur dulu. Dari tadi tak sempat masak. Tapi kau cemas. Kau rusuh. Tidak. Kau pikir nasibku akan sama dengan mereka yang baru berkubur tadi? Tentu aku rusuh. Aku cemas. Aku takut. Setiap akan pergi bertugas, seolah-olah aku kehilangan semangat. Seharian aku menunggu. Setiap ku dengar tembakan-tembakan, seperti dadaku yang ditembus peluru. Kau berlebih-lebihan. Kebanyakan dari kami kan pulang kembali. Dan yang gugur? 1 atau 2. Ya, 1 atau 2. Tapi antara 1 atau 2 itu mungkin terdapat asap. Aku tak mengerti. Biasanya kau tak begini. Memang, karena sudah lama aku meyakinkan diri sendiri. Aku istri seorang prajurit. Aku punya kewajiban terhadap tanah air. Aku harus berani berkorban kalau perlu. Tapi selama itu pula, aku mulai sadar. Aku membohongi diriku. Aku sebenarnya tak rela akan pergi. Aku tak mau berkorban. Tidak korban itu. Apa yang kau katakan ini? Untuk apa nyawa dikorbankan? Untuk apa? Kau kan tahu aku prajurit. Waktu kita kawin, aku pun prajurit dan itu kerjaku.
ingin aku dapat. Aku lulusan sekolah menengah. Mudah bagiku mencari kerja yang lain. Tapi itulah yang aku tidak mau. Waktu ini, aku hanya ingin jadi prajurit. Aku merasa itulah satu-satunya kerja yang dapat aku lakukan. Lain seolah-olah tak ada artinya. Kau mengerti, Santi? Itulah satu-satunya kerja yang dapat aku lakukan waktu ini. Kau tahu, kasih padamu, hanya padamu. Saya tidak akan bicarakan itu lagi. Aku baru sebentar. Ya, sampai ketemu di atas. Apa sih yang lucu? Apa nggak boleh ketawa tebak? Boleh saja, asal tahan bukunya. Apa? Jebloskan masuk rumah sakit binatang. Mampir. Bisa aja. Terima kasih ya. Lain kali aja. Ada yang nunggu. Hei Mas, sudah lama? Sedang pakaian? Nanti habis makan di tempat yang sama. Aku harus ke rumah sakit dulu. Aku juga sakit. Sakit keras. Aduh, hampir semaput. Jangan semaput dulu. Tunggu aku datang. Kenapa tamu tidak diajak masuk? Selamat malam. Saya baru saja mau pergi. Makan dulu di sini. Terima kasih. Lain kali saja. Ada apa sih? Anak baik. Siapa? Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Kapan? Kapan apa? Anu, Tidak pernah akan. kenapa? Harus yang tua dulu. Yang tua kapan? Tidak pernah akan. Sama-sama.
Aku kira itu bukan caranya, Lati. Kau jangan selalu saja menjadikan aku alasan untuk tidak apa? untuk tidak melangsungkan maksudmu. Seno itu kan anak baik, pantas. Aku tidak apa-apa dengan dia. Cuma teman saja. Teman saja. Aku sudah berjanji pada ibu untuk menjaga abang. Sampai ada pengganti aku. Kecuali kalau abang tidak mau aku lagi. Ya, barangkali aku sudah bosan. Selalu saja dijaga oleh adikku yang kadang-kadang lebih galak dari seorang kempe. Aku kan juga ingin bebas sekali-sekali. Benar nih. Awas ya. Ya, maksudku, aku kan juga ingin punya pacar. Kapan sudah punya? Kau setuju dengan orangnya? Entahlah. Kalau abang setuju, aku menurut saja. Kau tidak menjawab pertanyaanku. Aku tak mau abang disakiti. Itu sebabnya. Aku bunuh orang yang berani melukai hati abang. Aku tak rela. Hari besok kita belum pasti. Menyelamatkan hari besok itulah jadi tujuanku pertama. Bagaimana, Nak? Kira-kira Belanda menyerang lagi kemari tidak? Kemungkinan itu selalu ada, Pak. Ya. Tetapi istimewa sesudah mereka digempur kemarin ini. Pokoknya, kita mesti pertahankan daerah ini mati-matian. Ini urat nadi lalu lintas buat Belanda. Tapi juga buat kita, begitu? Iya, tapi kalau di sini ya di sini saja toh. Boyong-boyongan terus-terusan. Mesti pindah kemana lagi? Ke puncak gunung sana? Nggak sembayang nih. Maghrib masih cekakak-cekekek di sini. Oh iya, sudah maghrib. Ayo itulah bagaimana perang mau menang kalau Tuhan dibelakangi. Tapi kalau menderita kalah, Tuhan yang disalahkan. Yang beginilah, yang begitulah, yang Tuhan tidak adil, macam-macam. Iya, tahu sudah malam nih. Ayo. Aku cuma mau lihat bagaimana ibu. Ini anak keterlaluan. Sembayang tidak, puasa pun tidak. Keliwatan kau. Aku juga mau pergi ke Langgar, Bu. Aku tidak mengerti. Apa salahnya kalau kau tinggal di sini sama aku, pakai di asrama segala? Dia mau bebas, Bu. Aku ini prajurit. Lihat ini stripku. Bukan opsir. Yang lain kok bisa? Dia punya bini, Bu, di desa. Masuk. Ibu baik. Ya baik. Dia bilang apa tadi? Oh, ngaco dia. Dia bilang apa tadi? Ibu baik tidak? Ya baik. Iya. Aku cuma mau tanya. Nanti ibu bilang, katanya aku anak kualat lah. Tidak pernah memperhatikan ibunya. Aku pergi dulu. Tunggu dulu, tunggu. Mas Dino, apa kabar? Baik. Dari pulang ngaji nih. Ya, Mas.
Ini aku masak khusus untuk kau. Ibu susah-susah. Di asrama aku juga diberi makan. Lihat anak zaman sekarang tidak terima kasih. Aku tahu, aku anak kualat, anak kurang ajar. Terima kasih, Bu. Awas, jangan main gila ya. Merdeka, Pak. Merdeka. Buat apa lagi dibaca koran-koran tua itu, Pak? Lantas aku mesti baca apa? Barangkali kalau kurir Amin datang dari kota, dia bawa koran yang agak baru. Mau muntah aku. Harus menggantungkan hidup selalu pada orang lain. Orang lain, Pak? Amin praktis sudah hampir menjadi menantu Papa. Apa pula lucunya itu? Di zaman normal, kau kira aku mau membiarkan kau kawin dengan Dengan apa, Pak? dengan serdadu itu? Papa harus terima kasih. Kita di sini termasuk keluarga yang beruntung. Dapat pondok sendiri, pembagian cukup, perlakuan istimewa, berkat serdadu itu, Pak. Aku lebih beruntung di kota, di rumahku sendiri. Dapat berbuat sekehendakku. Lagi, di sini aku siapa? Aku kira kita bebas untuk kembali ke kota. Jika kita mau. Amin sudah beberapa kali menawarkan. Aku tidak gila. Papa khawatir. Nanti Republik menang, Papa dicap nikah. Mana bisa kapal terbang segala. Tang, mau dilawan dengan bambu runcing. Kecuali jika terjadi suatu keajaiban. Dan Papa percaya suatu keajaiban akan terjadi. Ayo, ayo. Apa sih? Kalian selalu saja ribut saja. Kami sedang bicara tentang keajaiban. Mom, bilang sama Papa, dia mesti berbuat sesuatu supaya keajaiban itu terjadi. Apa ini? Aku mesti lakukan apa? Aku bukan Tuhan. Mudah saja, ambil senapan, ikut gerilya. Aku punya tugas sendiri. Syukur. Selamat malam. Oh, Amin. Ini datang orang yang paling tahu. Tahu apa? Papa percaya suatu keajaiban akan terjadi. Dan Republik pasti menang. Oh, Duduk dulu, Namin. Maksud Irma, Tuhan pasti bersama kita dalam perjuangan ini. hanya jika kita sendiri turut berusaha, berbuat, berkorban. Korban macam apa, Bang? Seperti kami ini, kami sudah meninggalkan rumah tangga, harta benda, kesenangan kami di kota, ikut mengungsi. Apa ini juga berkorban namanya? Iya, ya, tentu. Tapi korban yang sebenarnya ialah yang dilakukan oleh prajurit-prajurit yang dikubur tadi, bukan? Ya, itu juga. Oh, maafkan Namin. Tadi Bapak tidak dapat hadir waktu pemakaman. Badan kurang enak. Ada barangkali yang Bapak ingini, obat atau apa? Ah, tidak. Bentar, Papa juga baik. Silahkan minum tehnya, Nak Amin. Kebiasaan dari kota minum teh sore hari. Kebiasaan yang baik, Bu. Apalagi kalau tehnya istimewa seperti ini. Masih simpenan dari kota. Bapak tak suka minum teh dari kampung sini. Dan Bapak, kalau sore-sore tak ada teh, semalam tak bisa tidur. Ibu berlebih-lebihan. Kalau perlu, Bapak juga bisa minum air dingin saja. Tapi adalah kesenangan-kesenangan kecil semacam ini yang kadang-kadang membuat hidup dapat ditahan dalam keadaan
keadaan yang serba tidak normal ini? Ah, normal. Yang dinamakan normal ialah yang sudah dirasa biasa. Hidup dalam hutan juga bisa dibiasakan. Ya, Bang? Saya cuma mau lihat apa ibu dan bapak baik-baik saja. Permisi dulu. Aku juga ingin jalan-jalan sedikit, makan angin malam. Kok cepat-cepat, Nak Amin? Ada janji, Pak. Oh, tentu. Dengan siapa, Pak? Itu sih rahasia. Oh, mujur. Mujur. Kau mesti ikut aku. Mau? Ikut. Mau. Sangkanya Pak sendiri yang ada janji apa? Kalau nanti ada 2, kau boleh dapat 1. Sebentar saja ya. Apa? Sebentar. Kau kira aku apa? Ayam. Buset. Ayo, ikut. Simpang siur tidak pernah sunyi, aneka warna corak ragamnya, macam-macam laga aksinya. Ada Don Kisot ngaku patriot, Rambutnya panjang serta berjenggot. Ada lagak bintang layar putih. Kamu narama cari kekasih. Tetapi pula terdengar rintihan si miskin, merana meratapi tangisnya. Itulah keadaan suasana di sepanjang Malioboro Raya. Lebih terkenal dengan gelarnya Gopedi Hati Yogyakarta. Mereka kolot sekali, bukan? Siapa? Orang tuaku. Bukan kolot. Borjuis, reaksioner. Mereka sudah tua. Jangan terlalu disalahkan jika mereka lebih banyak mengingat kesenangan-kesenangan pribadi. Aku masih muda, dan aku juga suka pikirkan kesenangan-kesenangan apa yang dapat kuperoleh. Jika semua penderitaan ini tak ada lagi. Perang ini
takkan berlangsung selama-lamanya. Sampai kapan? Aku tak pernah peduli. Tak pernah kupikirkan sampai kapan. Kecuali aku ada di samping, barulah timbul pertanyaan dalam hatiku, berapa lama lagi? Aku membuat kau lemah. Jika kawan-kawanmu tahu, aku mungkin bisa dicap mata-mata. Atau mungkin anggota dari perkumpulan rantai emas. Persetan, aku kasih padamu. Itulah yang penting. Ada yang lucu? Maaf, aku terpaksa ketawa, mengetawakan diriku sendiri. Papa sebenarnya sudah menyediakan bagiku seorang insinyur. Macam-macam akibat revolusi buat orang. Sayang, aku bukan insinyur. Akan bikin keadaan lebih mudah bagi semua yang bersangkutan, bukan? Ya, Kau adalah orang yang paling simpatik yang pernah kujumpai. Aku rasanya tak akan menyesal mengikat nasib padamu. kau tak akan menyesal. Biar aku harus meruntuhkan gunung, mendatarkan jurang. Simpanlah selendang ini, tanda mata bahwa aku tidak akan menyesal. Bapak kenal Jakarta? Pak, Dari Gunung Sahari itu dekat Kali Ancol sampai di Mester Kampung Melayu, Bapak sebut saja nama Cecep, pasti semua orang tahu. Cecep. Iya, Cecep. Tapi itu bukan namaku yang sebenarnya, Neng. Ada ceritanya, Pak. Dari Ancol sampai di Mester, aku selalu diincar oleh janda-janda dan perawan-perawan. Kalau aku lewat, naik oplet, naik motor, atau naik beca. Dan mereka tahu, pasti mereka menonjolkan mukanya di jendela. Mereka memanggil-manggil aku. Sep, Kasep, Cecep. Jadi, karena mereka tak tahu namaku, jadi mereka panggil saja aku Kasep. Karena aku orangnya memang rada-rada kasep sih. Tapi dulu, Pak, waktu masih muda. Bagaimana, Neng? Coba aku minta tolong. Bilang saja terus terang. Jangan malu-malu. Aku betul-betul kasep nggak? Betul. Nah, Sersan, sudah malam ngantuk, bapakmu tidur. Oh, maaf, Pak. Omongan saya barangkali membosankan, Pak. Oh tidak. Besok bapak mau coba-coba pergi ke ladang. Oh iya. Itu perlu, Pak. Hasil bumi harus dilipat gandakan. Oh, betul. Sersan, jangan kapok datang kemari. Oh tidak, Pak.
Bapak lupa kancing pintu. Oh, kancing saja, Pak. Sudah baik, Pak, kancingnya. Sudah. Mas Resan, apa menginap di sini? Boleh, Pak. Tentu saja boleh, tidak mengapa. Terima kasih, Pak. Nah, kalau begitu, Peda tidur di kamar. Nas Resan bersama-sama tidur dengan Bapak di balai-balai ini. Dengan Bapak? Iya. Jangan, Pak. Jangan. Saya tak mau mengganggu Bapak. Tidak, tidak mengganggu. Bapak lebih senang. Biar Bapak berasa aman, tidur bersama-sama prajurit. Lain kali saja. Lain kali. Merdeka. Selamat tidur. Oh, Sir. Jalan-jalan, Bu. Pada angkat kemana, Bu? Ade Bangsul? Oh, duaan wae. Ngiring ya, Neng? Mau kemana, Pak? Mau ketemu Suster Latifah. Nanti saya panggil. Tunggu sebentar. Suster Latifah, ada tamu. Bagaimana? Aku tunggu. Jangan rame-rame. Aku tunggu. Si Nona Mak entah kemana. Di sini ada orang sakit. Aku tidak bisa pergi. Ayo. Ada yang hendak aku bicarakan sebentar. Malam ini tidak bisa, Seno. Kenapa tidak? Orang yang sakit keras itu tak akan mati jika kau pergi sebentar. Atau kalau memang sudah ajalnya. Apa kau pernah lari dari pertempuran? Tentu tidak. Itu soal lain. Sama saja, kewajiban. Oh, kau bukan prajurit. Tugas yang berbeda-beda. Aku belum pernah melihat perempuan seperti kau. Yang begitu lengket sama kewajiban. Apa-apa? Kewajiban. Kewajiban terhadap orang sakit, orang mati. Kewajiban terhadap abang. Bagaimana tentang kewajiban terhadap dirimu sendiri? Kewajiban terhadap aku, kita. Aku mengharap abangku jangan kau bawa-bawa. Lantas, apa tidak betul begitu? Kau merasa berkewajiban untuk merawat, memelihara dia. Sampai-sampai kau tak ingat akan kebahagiaanmu sendiri. Kami hanya berdua bersaudara. Bagiku, dia bukan saja kakak, tapi juga ayah, ibu, teman, segala-galanya. Dia lepaskan kau. Dia kan juga sudah dewasa. Kau juga sudah dewasa. Kenapa ibumu juga mendesak terus serta? Kau akan menyesal jika aku besok tak pulang dari patroli.
sendiri. Sompret. Enak lah ya. Tidurlah. Apalagi Akang pikirkan. Seno baru lewat sendirian tanpa Latifah. Latifah barangkali sedang bertugas di rumah sakit. Aku gembira, tak pernah lagi harus sendirian di dunia ini. Aku ada kau. Aku tahu apa artinya hidup sendirian. Aku selalu berasa sepi. Apalagi ketika kedua orang tuaku meninggal. Aku ikut saja dengan orang-orang yang mengungsi ke gunung. Dan aku tak kenal siapa-siapa. Aku turut saja apa yang dikerjakan mereka. Ke dapur umum, merawat orang sakit. Dan selama itu aku merasa orang yang paling malang di dunia. Kemudian, aku bertemu Aka. Sudahlah, janganlah kau pikirkan lagi apa yang sudah-sudah itu. Jangan tinggalkan aku. Jangan pernah tinggalkan aku. Aku tak ada siapapun di dunia ini selain Akang. Aku pun memerlukan kau. Barangkali lebih dari kau perlu aku. Tidak ada satu tenaga pun yang akan bisa memisahkan kita di dunia ini. Kecuali apa, Kang? Aku mau katakan kecuali mati. Mati? Tapi kita masih muda, Santi. Hidup kita masih jauh. Selesai perjuangan ini, kita kembali ke kota. Dan aku akan keluar dari ketentaraan. Aku cari kerja, apa saja asal kerja. Dan kita harus mempunyai sebuah rumah kecil yang banyak anak. Anak banyak, rumahnya harus besar. Gajinya juga mesti gede. Beres asal saja perang ini habis. Aku rasanya bisa mengerjakan apa saja. Aku akan cari duit. Banyak duit. Dan kau boleh membeli apa saja yang kau sukai. Besok akan pergi kemana? Tak apa-apa. Cuma patroli saja. Kau sih semalam nggak mau ikut. Alah, banyak bicara lagi. Bener. Gua sumpah mati deh. Alah, semua mati. Bicara-bicara mati lagi. Awas, kamu Sebastiano! Baik, maju, Sebastiano. Baik, maju. Ada yang mati nggak? Ngapain ini? Bangun! Ngerem aja. Buset lo. Laporan Pak, prajurit kami luka kaki.
Gak apa-apa ini. Gak bisa mampus. Kan pahlawan. Mana Karma? Cari. Sino, cari Karma lekas. Pak Karma! Mentang pengantin baru. Pak Karma! Pak Karma! Aduh, mana sih? Ainun! Itulah sumpah yang sudah kami ikrarkan. Jadi, Dek Santi tak perlu khawatir apa-apa. Kami bertiga bertanggung jawab atas keselamatan Dek Santi buat selanjutnya.
Perintah dari Komandan Batalion, desa ini harus dikosongkan. Malam ini juga, semua harus mengungsi, juga yang sakit. Aku sudah bilang, luka-lukanya membahayakan. Aku tak membolehkan dia diangkut sekarang. Apa kalian mau dia mati? Jadi, kau akan membiarkan dia tinggal di sini? Ditembak Belanda? Besok pagi, Belanda pasti menerobos jembatan itu. Dan desa ini akan mereka bakar. Siapa-siapa yang tertangkap, terang, kurang beruntung nasibnya. Aku akan tinggal dengan dia di sini. Gila kau. Apa aku barangkali juga ada hak bicara sedikit? Kita mesti bawa dia ke dokter. Dokter? Dokter hanya ada di markas resimen 100 km dari sini. Itu pun kalau dia belum mengungsi. Tapi dia tidak bisa dibiarkan busuk di jalan atau ditembak Belanda di sini. Aku akan rawat dia di sini. Pergilah kalian. Aku tak akan membiarkan kau tinggal. Dia abangku. Tempatku ada di sampingnya. Barangkali aku pun juga bukan orang yang tak berarti dalam hidup. Kalau begitu, mengapa kau tidak tinggal merawat dia di sini? Dia pasti lebih senang melihat kau daripada aku. Apa yang harus kukerjakan? Aku tak biasa merawat orang. Kau tak cukup kasih terhadapnya. Itu sebabnya. Perasaanku adalah urusanku sendiri. Letnan Amin adalah atasanku, sahabatku. Kepentingannya adalah lebih penting daripada kepentinganku. Tapi ada yang lebih penting, perjuangan kita. Perintah dari markas besar, kampung ini harus dikosongkan malam ini juga. Kalau Latifah mau tinggal di sini merawat Letnan Amin, terserah. Itu adalah soalnya sendiri. Jenok, perintahkan semua kepala regu berkumpul di markas. Maafkan aku, Lati. Aku telah mengecewakan kau. Tapi aku tak bisa bohong dan berkata, aku cinta pada Amin dan berkorban apa saja untuk dia. Aku tahu. Pergilah semua. Jenok, apa yang kau tunggu? Kita ada sumpah bahwa jika ada terjadi apa-apa dengan salah seorang kita, yang lain akan bertanggung jawab terhadap orang yang ditinggalkan. Aku merasa bertanggung jawab terhadap Latifah. Aku juga tinggal. Sontoloyo. Sumpah apa? Sumpahmu sebagai prajurit itu yang masih kau pegang. Yang lain tidak berarti lagi. Buat kau tidak. Buat kau, buat aku, buat semua kita yang pakai baju jut. Nih, kerjakan semua perintah.
kerjakan sendiri. Aku yang berkuasa sekarang. Kuasa Allah. Akan kuasa. Saya tidak salah. Kalau kalian membuat sumpah, aku lepaskan kalian dari sumpah itu.